Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Tuhan biasa. Allahu Akbar. Bagus sekali ya. Jadi setelah ini kita sebelum mulai pelajaran berdoa terlebih dahulu ya. Untuk memulai pelajaran supaya kita lancar dalam belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi sebelum mulai Bapak mau menanyakan sesuatu, yaitu tentang kehadiran. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, hadir semua, alhamdulillah. Nah, jadi sekarang kita akan mulai pelajarannya. Sebelum itu mau Bapak tanya, sekarang tanggal berapa nak? 9. 9. Besok tanggal berapa? 10 November. Tanggal 10 November. Ada apa dengan tanggal 10 November? Iya, hari pahlawan. Ada yang kalian kenal nama-nama pahlawan? Cut terus Mutia. Ya, banyak nama-nama pahlawan. Sekarang kita adalah belajarnya, yaitu belajar pada tema 5 tentang pahlawanku. Ya, tema 5 pahlawanku. Subtemanya adalah subtema 1, yaitu perjuangan para pahlawan. Ya, yaitu pada pembelajaran 1. Jadi tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah Setelah memperhatikan video pembelajaran dan membaca tentang teks tentang Raja Purnawarman, siswa mampu menggemukkan jawaban berdasarkan teks cerita dengan benar. Setelah membaca teks, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. ya, jadi ada 3 pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah kita membaca teks pada Raja Purnawarman. Ya, coba baca dulu. Silakan dibaca. Siapa yang baca? Kamu boleh. Yang keras. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Iya, ini dikatakan teksnya adalah teks non fiksi. Ya, karena teks itu ada 2, ada teks non fiksi, ada teks fiksi. Tahu perbedaannya? Teks non fiksi adalah cerita nyata atau bisa dipertanggungjawabkan. Kalau cerita fiksi adalah cerita dongeng, misalnya kancil dan buaya. Itu kan bohong kan? Itu namanya teks fiksi. Nah, jadi pada zaman kerajaan Purnawarman tadi dia adalah seorang raja yang berani, kemudian bertanggung jawab, ya kan? Terus lain lagi apa yang dimiliki oleh Raja Purnawarman? Banyak sekali. Bapak udah contohkan, ada berani, terus tanggung jawab, itu sikapnya apalagi baik, terus tolong menolong, ya banyak sekali sikap daripada Raja Purnawarman. Ya. Kemudian ada lagi, saking terkenalnya Raja Purnawarman, kemudian telapak kakinya juga dijadikan prasasti. Siapa yang tahu nama prasasti
kaki Raja Purnawarman? Iya, Jarut Seyun. Nah, jadi kemudian Raja Purnawarman juga pernah membuat, yang pertama ada dia memberantas perompak, ya kan? Yang kedua ada dia membuat saluran air, ya. Ada udah kalian baca tadi kan? Jadi itulah kehebatan daripada Raja Purnawarman. Nah, dari saluran air itu disalurkan ke seluruh kerajaan. Pernah lihat air? Pernah melihat bayangan kalian di air? Kenapa kalian di air bayangannya? Nampak? Nah, itu juga sudah termasuk ke sifat cahaya. Jadi ada 4 sifat cahaya. Yang pertama, siapa yang tahu? Dibiaskan, terus ikhlas, mantulkan, terus menebus benda bening. Satu lagi, merambat. Ya, merambat. Jadi ada 4 sifat cahaya, ya. Nah, kemudian kalian juga harus mempraktekkan. Kelompok 1 apa tadi? Yang mana tadi? Kelompok 1 ini merambat lurus. Oke, silakan kalian praktekkan. Kelompok 1 dulu. Kelompok 2 tadi dipantulkan. Nah, sudah kalian praktek, kalian boleh nanti kerjakan LKPD-nya. Mana? Kalau sudah boleh dikumpul LKPD-nya. Kemudian nanti Bapak suruh baca satu kelompok 1 orang. Nah, kalau sudah silahkan dibaca. Kelompok 1 dulu boleh depan. Ini. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman dan memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. Oke, kelompok 2 ada tanggapan dari kelompok 1? Sudah bagus? Silakan kelompok 2. Oke, ada tanggapan? Sudah bagus? Oke, sudah bagus. Dan dikumpulkan LKPD-nya. Jadi itu tadi kalian sudah mengisi LKPD apa yang ada di pertanyaan seperti itu, yaitu pada LK1 tentang Raja Purnawarman. Kemudian pada LK2 kalian sudah mempraktekkan hasil percobaan daripada sifat-sifat cahaya. Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Ya, kalau sudah paham, coba kalian kerjakan soal. Ini jangan mencontek ya, nggak boleh mencontek sendiri-sendiri. Nah, kalau yang sudah siap boleh dikumpulkan. Nah, boleh dikumpulkan. Nah, dikumpul. Sudah. Nomor 1 sudah. Sekarang kalian sudah mengerjakan LKPD, kemudian juga kalian sudah mengisi soal. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Mana yang belum paham? Atau sudah paham? Sudah paham ya. Kalau sudah paham, siapa yang tahu apa kesimpulan dari pelajaran ini? Teks bacaan Raja Purnawarman. 2 tokoh penting masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam beserta peninggalannya. 3 bentuk-bentuk peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. 4 sifat-sifat cahaya. 5 percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Ya, itulah kesimpulan pada hari ini. Karena itu mungkin sudah paham, maka pada hari ini Bapak tutup sampai di sini saja. Lebih dan kurang mohon maaf. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.